Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa pada saat ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan tolong bimbing arahkan berkati acara firman ini dari awal sampai akhir, baik penyampaian maupun penerimaan. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani pikiran, khususnya suara, saya sampaikan betul-betul adalah kebenaran, dan itu datang dari Tuhan sendiri, dan bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah semua tertanam, tumbuh, berbuah dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan tolong kami semua dan mendengar Tuhan, berikan hati yang terbuka, agar bisa mengerti, dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Bila semua kami bukan hanya menjadi pendengar dan mengerti firman, tapi betul-betul pelaku, penanggap, bahkan kalau boleh pemberita firman. Setan pasti bekerja, kami mohon Kau kuatkan semua kami, menghadapi godaan dan pekerjaannya dalam doa apapun. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini apa kau? Kita melanjutkan dengan Rut pasal 4 yang sudah kita pelajari sebagian pada minggu yang lalu. Sekarang session yang kedua, dan dengan topik Boaz berhasil dengan cara yang benar. Kita baca Rut pasal 4 1-22 sekali lagi ya. Duduk di sana, kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu. Lalu berkatalah Boaz, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian duduklah kamu di sini, maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelech hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu ku sampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boaz, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal tebus-menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata pada Boaz, "Engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya." Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelech dan segala milik Kilian dan Machlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu istri Machlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi
Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres, yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boaz mengambil Rut, dan perempuan ini itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata pada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Terpujilah kiranya nama anak itu di Israel, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nason. Nason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz. Boaz memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Jadi mulai pelajaran minggu lalu kita sudah melihat pada poin pertama ya, Boaz memanggil penebus yang lain yang lebih dekat itu, dan lalu menjelaskan bahwa dia punya hak untuk menebus, dan kelihatannya titik terang yang tadi muncul itu lalu jadi sirna gitu ya, karena penebus itu ternyata mau menebus. Tapi saudara, Boaz tidak putus asa, dan saya pikir dia memang sudah merencanakan ini. Kalau dia mau menebus, maka dia akan melanjutkan usahanya dengan poin kedua. Ini yang akan kita bahas sekarang. Karena sudah pada poin kedua, setelah penebus itu menyatakan mau menebus, lalu Boaz menjelaskan tentang Rut di dalam ayat 4 dan ayat 5. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini, dan di depan tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku, supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau. Dan sesudah engkau, aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Tetapi kata Boaz, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Dengan penjelasan ini, saudara, Boaz memberikan kewajiban ganda kepada penebus itu, yaitu pertama dia harus membeli tanah dan sekaligus memelihara Naomi, Rut, dan anak-anak Rut yang akan lahir. Tetapi semua ini memang sesuai dengan hukum. Dan buktinya penebus itu tidak menyangkal atau memprotes. Demikian juga para tua-tua yang dijadikan saksi itu. Di samping itu Boaz juga menekankan bahwa Rut adalah seorang perempuan Moab. Ya, ditekankan perempuan Moab. Ini jelas juga mengurangi keinginan penebus itu untuk menebus, karena dia harus mengawini seorang perempuan Moab yang adalah bangsa kafir. Jelas bahwa semua ini merupakan taktik atau strategi dari Boaz. Tetapi dia jalankan masih dalam batas-batas yang benar. Tidak ada yang salah apapun yang dia lakukan, saudara. Tidak ada dusta, tidak ada siasat apapun yang licik dan macam-macam hal yang tidak ada. Dia memang melakukan kecerdikan seperti ular, tetapi ketulusan seperti merpati.
Memang kata-kata Yesus itu tulus sebetulnya, innocent ya, tidak bersalah seperti merpati. Lah kalau cerdik seperti ular itu banyak, tetapi biasanya orang yang cerdik seperti ular, tulusnya juga seperti ular. Atau cerdik seperti ular, tapi goblok seperti kerbau. Jadi bisa dibolak-balik, dia tulus seperti merpati, tapi dia tidak cerdik seperti ular, dia goblok kayak kerbau. Macam-macam saudara ya. Tapi yang Tuhan Yesus anjurkan ini bukan sesuatu yang gampang ya. Harus cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati, atau tidak bersalah seperti merpati. Jadi cerdik tapi tidak bersalah. Dan inilah yang Boas lakukan. Kita baca Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi mengapa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati itu? Karena kita yang adalah domba diutus ke tengah-tengah serigala, penuh segala macam bahaya. Kalau kita tidak cerdik ya kita habis. Tapi kalau kita tidak tulus, kita berdosa pada Tuhan. Jadi diharuskan kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara coba dipikirkan di dalam apapun yang saudara lakukan. Apakah saudara melakukan hal-hal seperti ini? Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kalau saya ditanya apakah selalu saya mempraktekkan ini, saya jawab terus terang tidak. Saya kira di negara kita ini tidak ada kemungkinan sampai saat ini mau betul-betul tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, bulat bisa, tapi tulus seperti merpati itu rasanya tidak memungkinkan. Saudara berurusan dengan pejabat-pejabat, dengan polisi, dengan apa, mau ngambil SIM, mau ini, mau itu, semua serba dipersulit. Mau tidak bersalah seperti merpati itu tidak memungkinkan. Kita paling-paling bisa berusaha maksimal untuk melakukan hal ini. Tetapi berusaha berhasil secara mutlak, itu saya kira tidak ada kemungkinan. Sekarang saya lanjutkan dengan poin yang ketiga ya. Penjelasan Boas itu menyebabkan penebus itu akhirnya menolak untuk menebus. Ini ada dalam ayat 6. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Ini tafsiran dari Albert Barnes. Aku merusak warisanku sendiri. Arti dari kata-kata ini meragukan. Sebagian orang menjelaskan kata-kata ini dan mengatakan bahwa penebus itu telah mempunyai istri dan anak-anak dan tidak mau memasukkan percekcokan ke dalam keluarganya. Saudara, adanya kata-kata yang warna biru ini rupanya menunjukkan bahwa memang tidak ada keharusan bagi penebus itu untuk menebus dan mengawini janda dari orang yang kematian itu, dari orang yang mati itu, kalau dia memang sudah punya istri. Dan saya kira itu sangat masuk akal karena Tuhan tidak pernah mengizinkan poligami sebetulnya. Poligami telah dilarang. Nah kalau dia sudah punya istri lalu diharuskan harus mutlak menikahi, maka terjadi poligami. Jadi makanya ada pandangan ini. Lalu yang lain menganggap bahwa di sana ada risiko yang tidak mau diadakan, bahwa nama penebus itu sendiri akan dihapuskan dari warisannya. Rut pasal 4 ayat 10, kita nanti baca ayat ini. Yang lain, jadi ada beberapa pandangan saudara. Yang lain mengartikan kata merusak dalam arti membuang-buang atau menghamburkan. Jika ia harus mendapatkan uang untuk membeli dan menyokong atau menopang Naomi dan Rut, kekayaannya sendiri akan hancur. Jika seperti kelihatannya memungkinkan, ia bukanlah orang yang kaya. Boas yang adalah orang yang sangat kaya mampu melakukan hal ini. Kita baca Rut pasal 4 ayat yang ke-10. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya.
Demikian nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Jadi pada waktu Boas menikahi Rut itu, nanti anaknya Boas dan Rut itu dianggap sebagai anaknya dari suami Rut yang meninggal ini. Ya, jadi itu memang cara mereka, karena tujuannya memang supaya Mahlon itu tidak hilang gitu ya namanya ya. Kalau Kilian memang hilang, nggak bisa diapa-apakan, tapi Mahlon tidak hilang namanya. Jadi tetap dia punya keturunan melalui Boas dan Rut. Memang ada beberapa kemungkinan alasannya mengapa dia tidak mau menebusnya. Pertama, dia tidak sekaya Boas, sehingga membeli tanah dan memelihara Naomi, Rut, dan anak-anaknya merupakan sesuatu hal yang terlalu berat bagi dia. Kedua, dia sudah berkeluarga, dan dia tidak mau merusak keluarganya dengan mengawini Rut. Ketiga, anak yang akan dilahirkan Rut baginya akan merusak warisannya atau tanahnya sendiri. Sekarang Bible Knowledge Commentary. Pada waktu ia mengetahui dari Boas bahwa Rut memiliki tanah itu bersama-sama dengan Naomi, ia tahu bahwa jika Rut melahirkan anak laki-laki baginya, anak laki-laki itu akhirnya akan mewarisi bukan hanya tanah yang ditebus dari Naomi itu, tapi mungkin sebagian dari tanahnya sendiri juga. Ini bagi saya agak aneh, tetapi bagaimanapun penafsirnya mengatakan demikian. Dalam arti itu, penebus yang lebih dekat itu akan membahayakan tanahnya. Maka dia katakan merusakkan pusakanya sendiri. Ya. Dan karena itu pokoknya dia tidak mau. Lalu yang keempat, poin G, Rut adalah orang Moab dan dia tidak mau mengawini orang kafir. Tapi ini tidak ada kesan apapun di sana sebetulnya ya. Tapi ini kemungkinan ada dalam hatinya, tetapi tidak dia utarakan ya. Dan poin E, dia menganggap bahwa Rut terbukti merupakan pembawa sial, sehingga Elimelech, Mahlon, dan Kilion mati. Ia tidak mau mengalami nasib seperti mereka, dan memang takhayul model seperti ini ada di dalam bangsa Israel. Bangsa Israel boleh dikatakan gereja pada saat itu, dan ada takhayul model seperti itu. Nanti kita baca Kejadian pasal 38, di mana takhayul yang sama juga ada di dalam diri Yehuda, anak yang keempat dari Yakub. Ya. Dia tidak mau mengawinkan Shelah dengan Tamar, karena takut Shelah akan mati seperti Er dan Onan. Ya, anak si Tamar itu kawin dengan Er, lalu Er-nya mati. Lalu Onan mengawini, Onannya mati. Nah, Yehuda lalu punya takhayul. Wah, ini kalau Shelah dikawinkan Tamar, Shelah mati nanti. Jadi ada takhayul model semacam demikian yang sebetulnya sama sekali tidak boleh ada di dalam gereja, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang saya ingin pertanyakan, saudara, apakah saudara tetap punya takhayul tertentu? Heran sekali ada orang-orang Kristen yang tetap percaya takhayul. Kalau saya sekarang fitness di selebriti ini, saudara ya, saya melihat lokernya, ternyata nomor 13 itu ada. Kalau dulu di Atlas, ingat saya tidak ada. Agak aneh ya. Kenapa pemilik Atlas itu Kristen, tapi percaya takhayul atau setuju dengan siapapun yang mengusulkan, sehingga nomor 13 dihapuskan. Tapi yang selebriti yang saya tidak tahu siapa pemiliknya, tidak peduli 13 atau 13, tetap jalan terus. Ada nomor 13-nya. Dan saya sering pakai. Karena dengan pemikiran banyak orang percaya takhayul, banyak orang tidak mau pakai nomor 13 itu. Saya justru pakai. Tapi ternyata suatu kali saya mau pakai, dipakai orang. Jadi ya bagus juga kalau ada orang-orang yang tetap berani pakai nomor 13 dan tidak percaya takhayul tentang 13 sebagai angka sial lah, ini itu segala macam omong kosong yang tidak karu-karuan. Jadi saudara,
hindari segala macam takhyul dalam kehidupan saudara ya. Paling banyak takhyul itu muncul atau kalau ada orang mati atau kalau ada orang kawin. Pernah saya dengar ada orang kawin masuk gereja jalan mundur. Nggak tahu takhyul apa yang muncul, tapi pokoknya masuk ke gereja kemantannya itu jalan mundur. Kalau saya jadi pendetanya tak amuk, tidak karu-karu, tak labrak, tak suruh berhenti atau tak bubarkan pernikahannya. Tidak jadi berkati saya. Saya tidak ambil pusing mau jadi urusan gimana. Mau jadi apa, masuk gereja jalan mundur. Ya saudara, kalau mau menikah sudah harus dari awal sudah punya komitmen untuk membuang segala macam takhyul dan segala macam hal yang tidak sesuai dengan kekristenan atau Alkitab. Jangan gegeran pada saat pernikahannya. Nah, ini konyol sekali bisa terjadi hal seperti itu. Sekarang saya lanjutkan. Dan akhirnya dia bahkan menyuruh Boas untuk menebus. Kita lihat di dalam ayat 6b. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya engkau tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Sekarang the Bible episode nanti lagi ya. Dari mari kita baca dulu. Tak diragukan bahwa Boas merasa lega pada waktu kerabatnya minggir dan membuka jalan bagi Rut untuk menjadi istrinya. Merupakan sesuatu yang patut diperhatikan. Bahwa kerabat yang lebih dekat itu mencoba untuk melindungi nama dan warisannya. Tetapi kita bahkan tidak tahu siapa namanya atau apa yang terjadi dengan keluarganya. Boas mengambil risiko dari kasih atau cinta dan ketaatan. Dan namanya tertulis dalam kitab suci dan dianggap terhormat. Ia yang melakukan kehendak Allah akan ada atau tinggal selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17 versi New King James. Ini juga menjelaskan mengapa nama Orpa tidak ada dalam Rut 4 ayat 9 dan ayat 10. Jadi saudara, si Boasnya tentu saja lega karena dia kepingin mengawini Rut. Dan kerabat yang lebih dekat itu, karena dia melindungi nama dan warisannya dan sebagainya, ya namanya akhirnya tidak pernah masuk dalam Alkitab. Kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan dia, kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan keluarganya dan sebagainya. Boas mengambil risiko dari kasih, cinta, dan ketaatan. Namanya tertulis dalam kitab suci dan dianggap terhormat. Dan ini sesuai dengan ayat menurut dia, ia yang melakukan kehendak Allah ada atau tinggal selama-lamanya. Nah, saudara, mari kita lihat ayatnya dalam terjemahan kita. 1 Yohanes 2:17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau saudara cari dunia, hanya cari dunia. Ingat baik-baik ayatnya. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Nah sekarang kontrasnya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, mengabaikan dunia, dia cari kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Saudara, pilih yang mana saudara? Dunia? Gemerlapannya emas, perak, berlian, gemerlapannya mobil mewah, barang-barang mewah, duit, dan sebagainya, segala macam kemewahan, atau saudara memilih taat pada kehendak Allah. Biarpun mungkin hidup dalam dunia ini sederhana saja, tidak kaya, tidak terhormat, gimana, tapi saudara melakukan kehendak Allah, ayat ini menjamin saudara hidup selama-lamanya. Apakah ayat ini mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik? Tidak. Karena orang yang bisa melakukan kehendak Allah hanya orang yang beriman. Yang tidak beriman ada dalam keadaan total depravity atau total inability. Kebejatan total atau ketidakmampuan total. Sehingga tidak mungkin bisa taat pada kehendak Allah. Jadi saudara, orang melakukan kehendak Allah ini pasti orang beriman. Dia hidup bukan karena dia taat, tetapi karena dia beriman dengan iman yang sungguh-sungguh, yang dibuktikan dengan ketaatan. Kan saya lanjutkan Roma pasal 4 ayat 9 dan 10. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi
bahwa segala milik Elimelech dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Dan juga Ruth, perempuan Moab, itu istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Lalu bandingkan dengan Yohanes 7 ayat yang ke-18. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Laki-laki dalam dunia ini pilihannya kita cari hormat bagi diri kita sendiri, atau kita cari hormat bagi dia. Kalau orang dunia biasanya cari hormat bagi diri sendiri, dan sama sekali tidak gubris Tuhan. Tapi orang-orang Kristen ada yang cari hormat untuk Tuhan, tapi dirinya nurut. Mau sih aku memuliakan Tuhan, tapi aku juga nurut lah, aku juga mau dimuliakan juga. Saudara, itu tidak bisa ya. Kalau mau memuliakan Tuhan, muliakan Dia saja. Kita harus mati bagi diri kita sendiri dan hidup bagi Dia. Apakah begitu hidup saudara? Karena saudara Yohanes 8 ayat 50 dan 54a. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga yang menghakimi. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Ya saudara, selalu cari kemuliaan Allah, selalu cari hormat bagi Allah, lakukan apapun dalam ketaatan, dalam pelayanan, semua untuk kemuliaan Allah, dan kita tidak nunuk sedikit pun untuk ikut dimuliakan. Penerapannya saudara, dalam hidup saudara, nama atau kemuliaan atau kehormatan siapa yang sudah cari? Nama atau kemuliaan atau kehormatan Allah, atau nama atau kemuliaan atau kehormatan hidup saudara sendiri? Pertanyaan ini khususnya harus direnungkan oleh orang-orang yang adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan banyak yang memang memuliakan Tuhan, tapi di sisi lain tetap ingin memuliakan dirinya sendiri. Berhentilah dari hal-hal semacam demikian. Hanya Tuhan dan mati bagi diri sendiri. Itu yang benar. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat. Boas berhasil dengan cara yang fair atau jujur. Matthew Henry berkata demikian. Hak penebusan secara adil diserahkan kepada Boas. Perhatikan penanganan yang adil dan terbuka dalam semua persoalan tentang kontrak dan perdagangan adalah apa yang semua orang harus membuatnya menjadi persoalan hati nurani, yang akan mengakui diri mereka sendiri sebagai betul-betul orang Israel tanpa kepalsuan atau tipu muslihat. Kejujuran akan didapati sebagai politik yang terbaik. Jadi saudara, kejujuran adalah politik yang terbaik. Banyak orang senang dengan politik yang bulat tidak karu-karuan tanpa kejujuran barang sedikit pun. Bagaimana orang seperti itu bisa hidup dengan hati nurani yang benar di hadapan Tuhan? Saya tidak habis pikir. Tapi kalau saudara memang mau betul-betul hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan, kejujuran selalu mesti menjadi politik. Apakah saya mau melakukan kontrak sekuler atau perdagangan atau jual beli rumah, jual beli mobil atau apapun, kejujuran itu selalu harus ditekankan. Kalau sudah jual beli mobil ini biasa yang paling kacau balau ya. Nah, kelar mobil ini dicela oleh kebanyakan orang, hampir semua rasanya gitu ya. Mungkin ada 1-2 nakelar mobil yang adalah orang yang jujur, dan yang Kristen seharusnya tetap betul-betul jujur. Tapi nakelar mobil biasanya terbalik, tidak karu-karuan. Kalau dia beli mobil, wah mobil yang mau dibeli dijelek-jelekan, tidak karu-karuan. Tapi kalau dia jual mobil, bahkan mobil yang sama, mobil itu dibagus-baguskan, tidak karu-karuan. Ini politik yang tidak ada kejujuran.
Dan bagaimana hati nurani saudara bisa tenang kalau saudara hidup model seperti itu? Dalam segala hal, kejujuran itu dipraktekkan. Sekarang saudara, kita masuk ke poin yang ketiga Romawi, Boas menebus Rut. Pertama, tradisi menanggalkan kasut dalam ayat 7 dan ayat 8. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan suatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Saya perhatikan bagian yang terakhir ya, yang saya beli warna merah dan biru ini ya. Dan ditanggalkannya lah kasutnya. Dalam terjemahan Indonesia tidak terlihat katanya itu laki-laki atau perempuan. Tapi dalam bahasa Inggris digunakan kata he. Ya, ini King James, tidak usah saya bacakan. Semua King James, RSV, NIV, dan NASB menggunakan kata he. Jadi di sini jelas bukan Ruth. Ya, tapi he yang mana lalu ya? Karena Boas itu laki, lalu penebus satunya juga laki. Jadi ini pun tidak memberikan kejelasan. Karena tidak jelas apakah kata he ini menunjuk kepada penebus yang lain itu atau kepada Boas. Kalau kita baca Ulangan 25 ayat 5-10, apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka adalah istri saudaranya pergi ke pintu gerbang, menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut. Istri yang menanggalkannya, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya harus disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Jadi kalau hukumnya sebetulnya Ruth yang mestinya menanggalkan ya. Saudara, saya berikan penjelasan ya. Sekarang poin A, Ulangan 25 ayat 5-10 ini jelas sangat berhubungan dengan Ulangan 25 ayat 23 sampai dengan 28. Dan juga Imamat 25 23 sampai 28. Dan Imamat 25 ayat 23 sampai 28 ini jelas hanya berlaku untuk bangsa Israel. Dan karena itu Ulangan 25 ayat 5-10 itu jelas juga merupakan hukum yang hanya berlaku untuk bangsa Israel saja. Jadi saudara, ini tidak ada urusannya dengan kita zaman sekarang ya. Bahkan mungkin urusan Israel zaman sekarang saya juga tidak yakin bahwa ini masih tetap diterapkan ya. Buktinya ada tanah Israel yang diserahkan ke Palestina dan sebagainya itu. Yerusalemnya dibagi dua dan macam-macam hal yang saya anggap aneh kok Israel kok mau menyerahkan, padahal mereka sebetulnya percaya itu diserahkan oleh Allah kepada mereka dan tidak ngerti. Ya, tapi kelihatannya dari diserahkannya tanah itu jelas juga ada banyak nama yang kehilangan tanahnya kan, tidak bisa tidak, karena dibunuh orang-orang Palestina. Sekarang poin B, saudara. Teks Alkitab lain yang berhubungan dengan hal ini adalah Kejadian 38 ayat 6 dan terusnya. Lalu Matius 22 ayat 24 sampai dengan 28. Kejadian 38 tadi sudah kita singgung, tapi belum kita baca ayatnya ya. Kita akan baca Kejadian 38 ayat 6 sampai dengan 11. Sesudah itu Yehuda mengambil
Bagi Er, anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi Er, anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu. Apa dia? Bentar saya cek dulu ya. Kejadian 38 ayat 7. Oh, ayat 8. Ganti kakakmu dan dari mana keluar kata ini? Dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Dari perbuatan ini, maka muncul kata onani. Memang onani bisa berarti dua macam, dan bisa berarti seperti ini. Ya, saya pernah lihat, saya kira di ensiklopedia atau kamus, bahwa bisa berarti seperti ini. Memang orang melakukan persetubuhan tapi maninya dikeluarkan di luar vagina. Lalu ayat 10, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Jadi bukan Tamar ini perlu dibuat takyul bahwa dia ini siapapun kawin dengan dia mati. Memang dua suaminya berturut-turut orang yang jahat di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Tapi saya baca seterusnya sampai Shelahnya gede pun tidak dikasihkan, dan akhirnya terjadi ya skandal yang paling buruk dalam Alkitab. Saya kira Kejadian 38 ini boleh dikatakan cerita yang paling dalam tanda petik paling porno di dalam Alkitab. Sekarang saya baca Matius 22, 23, 28 yang juga berhubungan dengan hukum tadi ya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Orang-orang Saduki ini tokoh-tokoh agama Yahudi. Dan mereka kelompok yang biasanya jadi imam. Jadi ini sebetulnya tokoh ya. Tapi bisa punya kepercayaan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Mati ya habis, hilang, udah selesai. Nah, makanya dia mau memaksakan pandangannya kepada Yesus. Maka dia ngarang cerita model seperti ini. Orang kawin, laki mati. Saudaranya kawin mati. Saudaranya kawin mati sampai 7, mati semua. Nanti yang jadi suami perempuan itu di hari kebangkitan siapa? Dengan cerita yang konyol ini mereka maunya memaksa Yesus untuk mengatakan, oh iya, tidak ada hari kebangkitan. Ya, tapi kalau saudara baca seterusnya, silakan baca sendiri, jelas sekali bahwa Yesus tidak percaya kepercayaan konyol mereka. Tapi saudara perlu tahu bahwa orang-orang yang termasuk tokoh itu bisa salah model semacam demikian. Kalau jangan idolakan tokoh siapapun. Tokoh manapun bisa salah melakukan blunder yang tidak karu-karuan. Dan tokoh-tokoh Yahudi ini luar biasa kacaunya, tidak karu-karuan sama sekali. Saya lanjutkan sekarang.
Poin C, saudara. Sebetulnya kalau dilihat dari Ulangan 25 ayat 9, tadi sudah saya tunjukkan ya, maka si perempuanlah yang seharusnya menanggalkan kasut atau sandal dari orang yang tidak mau menebus itu. Tidak jelas apa arti dari tindakan ini, tapi kelihatannya itu juga merupakan tindakan mempermalukan orang itu. Khususnya kalau kita melihat ayat 10-nya. Tetapi dalam kasus ini bukan Rut yang melepaskan kasut atau sandal orang itu, tapi atau Boaz atau orang itu sendiri. Tadi saya sudah tak lihat tapi kita tidak tahu yang mana, atau Boaz atau penebus itu. Juga dari ayat 9 bisa kita lihat bahwa perempuan itu harusnya meludahi muka si penebus yang menolak untuk menebus itu. Beberapa penafsir mengatakan, laki-laki berpikirkan ya, Yahudi itu kalau nafsir tidak karu-karuan, gilanya luar biasa. Beberapa penafsir mengatakan bahwa orang-orang Yahudi modern memperlunaknya menjadi, maksudnya kan meludahi muka orang itu, diganti sama mereka menjadi meludah ke tanah di hadapan si penebus. Meludahi muka diganti meludahi ke tanah di hadapan si penebus. Ini caranya Yahudi nafsir ini memang seakarapnya sendiri, saudara. Makanya kalau orang belajar di Israel, model kayak Rita Wahyu ini, lalu sudah orang sanjung-sanjung dia karena hebat bahasa Ibrani, bisa bicara bahasa Ibrani, belajar di Israel. Saudara, jangan pikir orang hanya dengan pintar bahasa Ibrani, lalu bisa hebat dalam pengertian Alkitab. Kalau memang itu kasusnya ya, ingat baik-baik. Pada zaman Yesus, semua orang-orang itu bisa bahasa Yunani. Karena mereka dijajah Romawi dan bahasa sehari-hari bahasa Yunani. Maka semua bisa bahasa Yunani. Lalu bagian yang ahli Taurat dan sebagainya, tentu mereka bisa bahasa Ibrani. Kalau rakyat biasa, mereka bicara bahasa Aram. Yesus dan murid-murid bicara bahasa Aram. Tapi kalau ahli Tauratnya bisa bahasa Ibrani, mereka bisa Yunani, bisa Ibrani, menjamin pengertian yang mereka berikan itu bagus. Kacau, sesat, tidak karu-karuan. Ingat ya, jangan percaya orang hanya karena dia pintar bahasa. Bahkan pintar bahasa Yunani, pintar bahasa Ibrani itu hanya sedikit sekali. Itu tidak memberikan jaminan apa-apa. Buktinya adalah orang-orang pada zaman Yesus itu banyak sekali yang sesat, padahal menguasai kedua bahasa asli, bahkan ketiga bahasa asli dari Alkitab Allah mereka juga bisa. Jadi hati-hati dengan orang-orang model seperti Bambang Nursena, Rita Wahyu, ini itu segala macam yang jago bahasa. Memang ada keuntungan kalau orang jago bahasa, tetapi tidak menjamin apapun bahwa ajaran mereka benar. Saya lanjutkan, saudara. Sekalipun tidak dijelaskan apa makna dari tindakan meludah itu, tapi jelas bahwa itu merupakan suatu tindakan mempermalukan atau merendahkan. Jadi sekalipun si penebus berhak menolak untuk melakukan pernikahan ipar, tetapi ia akan dipermalukan. Tapi dalam kasus ini, laki-laki hal ini, tindakan meludah itu ya, tidak dilakukan. Mungkin karena alasan orang itu dianggap cukup masuk akal. Adam Clark dan Matthew Henry mengatakan bahwa itu mungkin disebabkan karena Ruth memang lebih senang ditebus oleh Boaz daripada oleh orang itu. Jadi tidak merasa perlu mempermalukan orang itu. Sekarang saudara, poin yang kedua, Boaz menebus di hadapan saksi-saksi. Ayat 9 dan 10. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ. Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelech dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikian nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Boaz menyebut nama Kilion, suami Orpa, karena ia tidak punya keturunan sehingga namanya akan hilang dan semua yang diwariskan oleh Elimelech akan diwarisi oleh Ruth.
Lalu poin B, Boaz menekankan nama Rut perempuan Moab. Ayat 10, juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku dan seterusnya. Jadi dia tekankan nama Rut. Sekarang the Bible Exposition Commentary. Minggu lalu saya sudah tunjukkan ya bahwa penafsir ini satu-satunya yang menganggap sebagai tipe kelihatannya dan menghubungkan penebus di sini dengan Yesus sebagai penebus. Sebelumnya saya telah menyebutkan bahwa Boaz merupakan suatu gambaran dari Yesus Kristus, penebus kerabat kita. Dan adegan ini bukanlah suatu perkecualian terhadap hal itu. Seperti Boaz, Yesus tidak peduli dengan tindakan membahayakan warisannya sendiri. Sebaliknya ia membuat kita menjadi sebagian dari warisannya. Efesus 1 ayat 11 dan 18. Seperti Boaz, Yesus membuat rencananya secara pribadi, tetapi membayar harganya di depan umum. Dan seperti Boaz, Yesus melakukan apa yang ia lakukan karena kasihnya untuk pengantinnya. Tetapi di sana juga ada beberapa kontras antara Boaz dan Tuhan Yesus Kristus. Boaz membeli Rut dengan memberikan kekayaannya, sementara Yesus membeli pengantinnya dengan menyerahkan dirinya sendiri di kayu salib. Boaz tidak harus menderita dan mati untuk mendapatkan seorang pengantin. Boaz mempunyai seorang saingan dalam diri kerabat yang lain itu. Tetapi di sana tidak ada saingan untuk menantang Yesus Kristus. Ada persamaan-persamaan, ada perbedaan-perbedaan, dan itu tidak masalah. Dalam mempelajari tentang tipe tempohari, kita sudah melihat hal itu memang bisa terjadi. Ada persamaan, tapi tidak berarti segala sesuatunya sama, sangat bisa, dan biasanya bisa terjadi, ada perbedaan-perbedaan. Dan biasanya memang antitipenya selalu lebih indah daripada tipenya. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang ketiga, para saksi memberkati atau mendoakan. Kita baca 11 dan 12. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Perhatikan ya, disebut Rahel dan Lea, lalu disebutkan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Saudara, kalau saudara membaca cerita Yehuda dan Tamar itu dalam Kejadian 38 seterusnya, sampai Shelanya pesan tidak dinikah-nikahkan oleh Yehuda kepada Tamar karena takut Shelanya mati. Lalu si Tamar menyamar menjadi seorang pelacur dan Yehuda pakai dia. Ini Yehuda ini anak Yakub yang keempat ya. Ini main pelacur juga, sesuatu yang bagus luar biasa ya. Nah saudara, lalu Tamarnya mengandung dan akhirnya melahirkan Peres ini. Jadi saudara, kenapa nama-nama ini disebutkan di sini? Di dalam doa ya, boleh dikatakan doa atau berkat gitu ya, dari para tua-tua itu ya. Kenapa nama-nama ini disebutkan? Dalam doa atau berkat ini, pertama poin A, Bilha dan Silpa tidak disebutkan. Kan Yakub punya 4 istri, tapi Bilha dan Silpa ini hanyalah budak. Yang Silpa budaknya Lea, yang Bilha budaknya Rachel, yang lalu dijadikan istri Yakub. Sehingga anak-anak mereka menjadi anak-anak Rachel dan Lea. Anaknya budak itu, budak tidak punya hak, saudara ya. Jadi anaknya budak menjadi anak dari yang mempunyainya, majikannya gitu ya. Lalu poin B, nama Peres, Tamar, dan Yehuda disebutkan dalam ayat 12. Bukan hanya karena Peres adalah nenek moyang Boaz, ayat 18-21, tapi juga cerita tentang mereka dalam Kejadian 38 mempunyai kemiripan dengan cerita tentang Rut.
yaitu sama-sama berhubungan dengan pernikahan ipar. Kita baca ayat 18-21, inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nason, Nason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed. Ya, jadi memang masuk dalam silsilah karena memang juga ada hubungannya, maka dimasukkan di dalam berkat di sana. Bible Knowledge Commentary, mereka tidak menyadari bahwa dari persatuan ini akan keluar raja-raja terbesar Israel, termasuk Daud, dan raja yang kekal, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dari semula tidak ada siapapun yang menyadari hal ini, saudara. Pada waktu Elimelek dan keluarga mengalami bahaya kelaparan, mereka tidak mikirkan apapun tentang hal ini, pindah ke Moab. Pada waktu Mahlon dan Kilion kawin dengan orang Moab, mereka juga tidak mikirkan hal seperti ini. Pada waktu 3 laki-laki itu mati di Moab, mereka juga semua tidak ada keluarga, tidak ada memikirkan hal ini. Lalu Ruth ikut dengan Naomi kembali ke Bethlehem, mereka juga tidak memikirkan apapun. Sampai detik kapanpun tidak ada dari mereka yang memikirkan. Sampai mati mungkin mereka tidak tahu. Tapi saudara, kita yang membaca ini tahu bahwa dari semula, semua itu direncanakan. Padahal mencakup dosa-dosa tertentu kan. Tapi semua itu direncanakan. Dan Tuhan punya rencana yang akhirnya menimbulkan hal yang luar biasa. Bukan hanya dari pernikahan Boas dan Ruth itu muncul Raja Daud. Tapi lebih lanjut lagi akhirnya muncul Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, dari seluruhnya ini kita bisa melihat ya, bahwa kalau ada bencana, ada hal yang buruk, ada ini, ada itu, kita boleh melangkah salah. Memang sebetulnya kalau sudah tahu, tentu saja jangan dilakukan. Tapi kalau tidak sengaja melangkah secara salah, tetap Tuhan itu bisa mengatur dengan kemahakuasaannya. Sehingga apa yang buruk menghasilkan hal yang luar biasa baiknya. Yang melakukan hal yang buruk tetap salah. Tidak ada jasa apapun. Yang berjasa adalah Allah. Tapi di sini kedaulatan dari Allah dan kemahakuasaan dari Allah menjadikan dari yang buruk, dari kekacauan, dari bencana kelaparan, terjadi sesuatu yang luar biasa, penebusan dosa umat manusia. Tanpa mana kita semua masuk ke dalam neraka. Sampai di sini pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah sedikit belajar firman Tuhan. Kami tetap berdoa supaya Engkau berkati apa yang sudah disampaikan. Bahkan YouTube-nya nanti dan juga makalahnya Engkau berkati. Dan biarlah ini bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.